Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 8 semester 2 yang dimulai dari bab 7 yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama bisa menjelaskan konsep tekanan zat, baik itu tekanan zat pada zat padat, zat cair maupun zat gas. Dan yang kedua, mampu mengaplikasikan atau menemukan penerapan tekanan zat ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tekanan zat? Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu contoh-contoh yang berhubungan dengan tekanan zat. Ya, ini pada gambar yang pertama, halaman pertama ini adalah di tempat pencucian mobil. Di situ kita akan melihat suatu benda atau suatu alat yang dapat mengangkat mobil yang berat. Apa ya nama alat tersebut? Ya betul, alatnya bernama pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini ternyata memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil. Kemudian contoh yang kedua, pada musim penghujan seperti sekarang ini, tentu kalian sering melewati jalan yang berlumpur. Apa yang kalian rasakan ketika kalian berjalan di jalan yang berlumpur menggunakan sepatu berhak tinggi? Wah, pasti sulit ya berjalannya. Sekali kalian berjalan, maka haknya akan tertancap di dalam tanah dan kalian sedikit kesulitan untuk mengangkatnya kembali. Berbeda dengan ketika kalian menggunakan sepatu bot, akan lebih mudah berjalan di atas lumpur. Kenapa? Karena sepatu bot luas permukaannya lebih luas dan sepatu berhak tinggi luas permukaan yang menekan tanahnya lebih runcing sehingga tekanan lebih besar. Contoh yang selanjutnya ini ada pada kaki bebek, di mana kaki bebek itu ternyata berselaput. Untuk apa? Karena bebek itu bisa hidup di lumpur dan dia banyak mencari makan di lumpur, maka fungsi kaki berselaput ini adalah memudahkan bebek berjalan di atas lumpur. Berbeda dengan kaki ayam. Kaki ayam ini runcing. Kalau misalkan dia mencari makan di atas lumpur akan lebih sulit berjalannya. Maka ayam ini biasanya mencari makannya di tempat-tempat yang kering. Nah, baik itu pompa hidrolik, sepatu bot, sepatu berhak tinggi, kaki bebek, kaki ayam, itu adalah contoh-contoh yang berhubungan dengan tekanan zat. Apa itu tekanan zat? Nah, pada kesempatan kali ini hanya akan dibahas tentang tekanan zat pada zat padat dulu untuk zat cair dan zat gas di pertemuan sebelumnya. Dulu kalian sudah mempelajari mengenai gerak, di mana gerak itu berhubungan dengan gaya. Nah, tekanan ini juga berhubungan dengan gaya. Apa sih gaya? Ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ketika kita menarik atau mendorong sesuatu dengan gaya, pada luas permukaan tertentu, ternyata akan menghasilkan suatu tekanan. Nah, ini silakan kalian praktekkan di rumah ya. Kalian sediakan 2 buah koin 500, uang koin 500 dan plastisin. Yang pertama, kalian tekan uang koin dalam posisi berdiri. Dengan gaya yang sama, kalian juga tekan uang koin pada posisi tidur. Apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan hasilnya? Nah, ternyata nanti kalian akan melihat kedalaman plastisin yang ditekan dengan posisi berdiri dan posisi tidur ternyata lebih dalam posisi berdiri. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih kecil, sedangkan yang tidur luas permukaannya lebih besar. Nah, sehingga di sini kita dapat menemukan hubungan atau rumus tentang tekanan. Rumus tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A.
P, F, dan A itu disebut besaran. P, F, A itu melambangkan suatu besaran, di mana P itu adalah lambang untuk besaran tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal atau disingkat dengan PA. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Dari sini kita bisa melihat hubungan semakin kecil luas penampang atau luas bidang tekan, maka akan semakin besar tekanannya. Semakin besar luas bidang, maka akan semakin kecil tekanannya. Demikian rumus untuk tekanan yang tekanan ini berlaku umum baik tekanan zat padat maupun zat cair dan zat gas. Tapi ini pada umumnya P sama F per A adalah rumus untuk tekanan pada zat padat. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kalian kerjakan LKPD-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.